wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Sekar Septiana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MPS 1E dengan NIM 225211195. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan narasumber hebat, yaitu salah satu pemilik pabrik roti yang ada di Sragen, yaitu Roti As-Siddiq. Narasumber Bapak Mulyadi, pemilik pabrik roti As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mohon Bapak perkenalkan diri dulu supaya teman-teman agar tahu. Nama saya Mulyadi, alamat Katuan RT 16 RW 06, Kelurahan Towo, Kecamatan Palangkalang, Kabupaten Sragen. Mulai merintis usaha Roti As-Siddiq ini mulai tahun berapa ya, Pak? Kita memulai usaha roti itu mulai tahun 2012. Jadi dari tahun 2012. Awal mula dirintisnya usaha ini bagaimana, Pak, ceritanya? Maksudnya latar belakangnya? Dulu saya seorang karyawan, yaitu sales bagian pemasaran roti. Namun beruntung istilahnya pengeluaran itu semakin lama semakin banyak. Tapi kan hasil dari penjualan roti sama seorang sales itu tidak bisa meningkat. Kemudian saya mengambil langkah untuk inisiatif ya produk sendiri dengan angan-angan yang rencana mudah-mudahan ya bisa mencukupi kebutuhan kita. Alhamdulillah ya ternyata ya bisa. Mengapa memilih usaha ini, Pak? Kan mungkin ada usaha-usaha lain. Mengapa kami memilih usaha roti? Karena ya dulunya kita seorang sales roti ya. Jadi sales roti berarti sudah punya basic pemasaran. Ya kita mengembangkan yaitu produksi. Di situ kami memilih bidang roti. Untuk produksi di sini setiap hari ataukah memang hari-hari tertentu saja? Produksinya alhamdulillah tiap hari produksi kecuali hari Sabtu. Kalau hari Sabtu libur. Karena karyawan kan butuh istirahat. Ya. Jadi kita memberikan waktu mereka untuk istirahat supaya kesehatan mereka tetap. Untuk sekali produksi itu biasanya berapa buah atau berapa ratus gitu, Pak? Kami setiap harinya satu adonan itu kan menjadi 750 kali 15 10 ribuan ya, kurang ya, jadi kita tiap hari produksi kurang lebih 10.000 roti. Itu berapa karyawan, Pak, untuk dikerjakan? Kurang lebih ya untuk modal awalnya, Pak, dari produksi ini berapa? Maksudnya dari nol atau sudah mungkin dari nolnya, nanti dijelaskan juga yang sudah berjalannya. Nah, dari awal dulu tahun 2012 kita produksi sendiri sama istri, itu bermodal kurang lebih ya 250.000. Sampai sekarang kita modalnya ya per hari kurang lebih 5 sampai 6 juta. Mungkin ada kendala apa saja yang dalam produksi, Pak? Nah, dalam produksi ya kadang kita menargetkan sehari 17 ataupun 15 ataupun lebih ya. Lebih kadang karyawan tidak masuk, itu kadang tidak memenuhi permintaan, jadi ya kendala juga. Masuk akhirnya gagal produksi, itu juga termasuk kendala. Yang terjadi di perusahaan. Berarti kurang target gitu. Kurang target.
untuk produksi mungkin ada kemarin ada COVID ya Pak. Ya. Jadi mungkin ada perbedaan antara sebelum COVID sama setelah COVID. Dan itu sangat berpengaruh pastinya Pak. Pengaruh apa saja yang dirasakan dalam produksi usaha ini? Di dalam pemasaran sangat berpengaruh. Dulu hampir kurang lebih hampir turunnya 50%. COVID itu berpengaruh. Jadi karyawan kami juga ada yang menang. Sempat berhenti juga. Enggak sempat berhenti karena langsung di apa namanya tangani pihak medis, kemudian di apa namanya di isolasi di untuk ini Pak, pernah terjadi masalah atau konflik mungkin antara Bapak sendiri sama karyawannya atau sesama karyawan gitu Pak? Ya, tetap terjadi dan itu termasuk permasalahan yang ada di perusahaan. Ya, tetap, namun kita secara bijaksana bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kadang karyawan disuruh gini, kadang tidak mau, disuruh gini, kadang tidak mau, itu kan. Ketika kita ya sebenarnya nak wong Jawa jembar segarane. Tetap ada permasalahan yang ada. Bagaimana strategi pemasaran roti ini Pak? Apa cuma di Sragen aja atau mungkin bisa di luar Sragen gitu? Di Sragen ada, di luar Sragen termasuk Jawa Timur, kemudian nak ke Solo itu Mojosongo. Nah di Sragen Pasar Bunder, terus di warung-warung itu kita mempunyai sales, termasuk di Jawa Timur kita juga mempunyai sales. Dan untuk Mojosongo, Pasar Mojosongo itu per hari kurang lebih 5.000 rupiah. Jadi kita pemasarannya ya sampai alhamdulillah sudah sampai luar kota Sragen. Itu secara langsung atau ada online-nya juga gitu Pak? Online, Iya. tidak ada online langsung. Berarti langsung melatih sales. Biasanya berapa orang sales Pak yang muatnya mengambil gitu? 7, kurang lebih 7. Terus setiap harinya? Setiap hari. Berapa varian, maksudnya varian dari produksi roti ini Pak? 6 varian. 6 varian, itu setiap hari? Setiap hari. Apa saja Pak variannya? Itu ada roti pisang, semir, donat, roti coklat, roti selai, kemudian apa ini? Enten. Roti kelapa. Jadi 6 dan 6. Berarti juga bisa menerima nggak pemesanan dari orang hajatan gitu? Oh bisa, iya bisa. Kemarin kita juga melayani orang hajatan. Nah dulu ya pernah ada yang pesen roti kerupuk seharga 12.000 juga pernah. Ordernya sampai menghabiskan uang 25 juta juga pernah. Nah, baru saja itu kemarin 3,5 juta, tapi rotinya juga 10.000 per bijinya harga 10.000. Biasanya omset per harinya itu berapa Pak? Omset per harinya yaitu kurang lebih 6 sampai 7 juta. Sampai 7 juta. Gimana tanggapan Bapak untuk menghadapi pesaing dari luar yang juga industri roti gitu? Kita menjaga kualitas roti dan kemudian kualitas rasanya kita jaga, termasuk hubungan dengan sales supaya sales itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menggait daripada pembeli, sehingga apabila kita sudah membuat hati sales senang,
sales kan juga senang dengan memasarkan roti kita. Gitu. Kan tadi ada beberapa variasi roti ya Pak. Yang paling diminati ya mungkin Untuk saat ini donat. donat. Untuk saat ini. Yang terakhir Pak, pesan untuk pemuda-pemuda mungkin yang mau baru merintis usaha gitu, pesannya apa Pak? Pesan kami, usaha itu harus ditekuni dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya. Jadi jangan melihat kesuksesan seseorang, ini melihatlah bagaimana perjalanannya dia itu menuju sukses. Gitu. Jadi jangan melihat seorang sukses wah penak menusa ini hasilnya sekian. Ini bagaimana, lihatlah bagaimana dia itu berjuang mulai dari nol sampai dia itu sukses. Terima kasih Pak atas waktunya. Apa sih itu manajemen? Manajemen menurut Massey dan Douglas adalah suatu proses saat suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Menurut Kreitner, manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Fungsi dan proses dalam suatu manajemen ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat adalah pengendalian. Selanjutnya ada 6 unsur dalam manajemen. Yang pertama manusia, kedua uang, ketiga bahan, keempat mesin, kelima metode, dan yang keenam adalah pasar. Selanjutnya yaitu macam-macam manajemen. Manajemen memiliki beberapa macam, antara lain manajemen pemasaran, manajemen bisnis, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Sesuai dengan wawancara saya tadi dengan Bapak Mulyadi, bahwa Roti Asidik mempunyai strategi dalam pemasaran, yaitu dengan cara melalui jual beli roti dari rumah, di toko-toko, dan bekerja sama dengan beberapa orang sales yang berasal dari beberapa kota yang tidak hanya dari Sragen, yaitu dari kota Surakarta, Mojosongo, Karanganyar, dan daerah-daerah lain yang berada di Jawa Timur. Untuk strategi menarik konsumen, Roti Asidik mempunyai strategi yaitu memproduksi roti dengan berbagai varian, antara lain roti pisang, roti semir, roti coklat, roti selai, donat, dan roti kelapa.